Saya pikir saya sedang mengejar mimpi, tapi saya justru sedang lari dari Allah. Namaku Heri, usia 34 tahun. Di mata orang-orang, hidupku adalah impian. Punya bisnis sendiri, rumah megah, mobil mewah, dan lingkaran pergaulan yang semuanya tampak berkelas. Tapi satu hal yang tak pernah kusentuh sejak remaja, sholat. Aku selalu punya alasan. Sibuk kerja, rapat penting, ada proyek besar. Sampai-sampai aku lupa rasanya meletakkan dahi di sajadah dan menangis pada Allah. Kupikir Allah baik-baik saja jika aku sukses, asalkan aku tidak jahat. Tapi aku lupa, kesuksesan tanpa ridhonya hanya ilusi yang menipu hati. Di balik layar keberhasilanku, ada Susi, istriku. Sejak awal, dia sabar menghadapi kekerasan hatiku. Sering dia mengingatkan, "Mas, jangan lupa sholat. Anak-anak lihat, loh." Dan aku hanya tersenyum sambil berkata, "Udahlah, Sus. Hidup ini realita, bukan dongeng ustadz. Yang penting kita gak nyakitin orang." Ia hanya menunduk, lalu diam. Tapi malam-malamnya selalu berakhir dengan isak tangis kecil yang dia sembunyikan di balik sajadah. Aku tahu, tapi memilih pura-pura tidak dengar. Kami punya 2 anak. Yang sulung, Dimas, baru 10 tahun, sudah bisa jadi imam sholat. Semua karena Susi. Aku malah pergi sebelum subuh demi mengejar tender. Lalu ada Siti, anak perempuan kami. Masih 6 tahun, senyumnya seperti ibunya, tulus, lembut, dan, entah mengapa, akhir-akhir ini sering menatapku dengan tatapan kosong. Seolah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Beberapa bulan terakhir, aku merasa gelisah. Padahal bisnis lancar, uang banyak, tapi malam-malam terasa hampa. Aku sering terbangun dengan napas memburu, mimpi aneh, dan suara azan yang terasa menyayat hati. Tapi, aku masih keras kepala. Hingga datang hari itu. Aku sedang memacu mobil dalam kecepatan tinggi menuju luar kota. Sendiri. Kepala penuh pikiran, tubuh lelah, tapi gengsi mendorongku untuk terus tampak tangguh. Di tikungan tajam, aku sempat melirik spion dan melihat sekilas wajahku sendiri. Entah kenapa, wajah itu terlihat kosong. Detik berikutnya, dunia terbalik. Bunyi keras, gelap, hening. Lalu, rasa dingin menyelimuti tubuhku. Dan terakhir yang kuingat, samar-samar aku mendengar suara Siti dalam kepalaku, "Abi, kenapa Allah dipanggil cuma pas Abi butuh aja?" Gelap total. "Allah, aku masih hidup." Aku terbangun. Tapi bukan seperti bangun dari tidur biasa. Tubuhku tak bisa kugerakkan, hanya mata yang bisa melirik pelan ke kanan dan kiri. Cahaya lampu putih di langit-langit begitu menyilaukan. Bau obat. Suara alat monitor berdetak. Dan suara lirih isak tangis seseorang. Itu Susi. Wajahnya sembab. Bibirnya komat kamit, entah membaca doa atau menahan sesal. Tangannya menggenggam jemariku yang dingin dan lemas. "Mas, Allah masih sayang sama kamu, Mas." Ucapnya pelan, seperti bicara pada seseorang yang mungkin tak akan menjawab. Dimas berdiri di sudut ruangan. Matanya menatapku kosong. Ia menggenggam mushaf kecil di tangannya, mencoba tegar, tapi aku tahu, ia sedang menahan luka. Siti, digendong oleh ibuku, tertidur sambil menggenggam boneka usang kesayangannya. Semua orang terlihat hancur. Karena aku. Lalu dokter datang dan berbicara pada Susi. Aku bisa mendengar dengan jelas walau tubuhku tak merespons apapun. "Bu, syukurlah Pak Heri selamat. Tapi maaf, syaraf kakinya terganggu. Kita harus observasi lebih lanjut, tapi kemungkinan besar, beliau tidak akan bisa berjalan seperti dulu lagi." Susi menangis pelan, namun hanya mengangguk. Bukan menangis karena marah atau menyalahkan takdir. Tangis itu, lebih seperti syukur dan penyerahan. Aku tahu kenapa. Allah telah menegurku. Tapi dengan cara yang masih sangat lembut. Ia tak mencabut nyawaku. Ia hanya melumpuhkan kakiku, agar aku berhenti lari darinya. Dan di sanalah aku benar-benar mulai mengenal diri sendiri. Di tempat tidur rumah sakit. Dalam diam. Dalam hening. Di saat semua harta, semua status, semua gengsi, tak berarti. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu kuabaikan.
Suara adzan maghrib yang pernah membuatku menutup jendela. Tangan ibuku yang dulu mengusap kepalaku sambil berdoa. Solat-solat yang ketinggalan, yang dulu kusepelekan. Dan di dalam hati yang sudah terlalu lama beku, sebuah bisikan mulai terdengar jelas. Harry, kamu bukan Tuhan. Berhentilah bertindak seolah kamu tak akan pernah mati. Aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Selama ini Allah tak pernah menjauh, akulah yang menjauh dan menutup hati. Dan ketika dia menegurku dengan kecelakaan ini, itu bukan murka, tapi rahmat. Luka fisik lebih mudah sembuh, tapi luka hati karena menjauh dari Allah, itu yang terus menghantui. Sudah 2 bulan sejak kecelakaan itu. Aku belum bisa berdiri. Kursi roda kini jadi sahabat baruku. Dulu aku benci dilayani. Sekarang aku tak bisa makan sendiri tanpa bantuan. Di rumah, suasana berubah. Susi lebih lembut dari sebelumnya. Dimas sering membantuku mengambil air minum atau memijit kaki yang sudah tak lagi bisa merasakan apa-apa. Bahkan Siti, dengan polosnya, sering berkata, "Abi nggak usah kerja terus ya, di rumah aja sama kami." Setiap ucapannya menampar jiwaku yang dulu congkak. Tapi yang paling menyakitkan, bukan kondisi tubuhku. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku hidup bertahun-tahun tanpa pernah betul-betul mengingat Allah. Setiap malam aku menangis dalam diam. Aku mulai belajar sholat lagi, duduk di atas kursi roda, terbata membaca Al-Fatihah. Tangisku pecah saat aku sadar, selama ini aku tidak tahu betapa nikmatnya ruku dan sujud sampai aku kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Kenapa aku baru mencintai Allah setelah semua kenikmatan itu dicabut? Setiap kali membuka mushaf, aku seperti dibayangi oleh versi diriku yang lama, Harry yang sibuk, arogan, meremehkan nasihat agama, bahkan menganggap ibadah hanya untuk orang tua dan nganggur. Dan yang paling menusuk adalah kenangan tentang almarhum ayahku. Aku teringat betapa sering beliau menasehatiku. Solat, RI. Dunia ini nggak bisa kamu kendalikan semua. Minta sama Allah. Tapi aku dulu malah menjawab, ya, sekarang itu zamannya kerja keras, bukan cuma duduk di masjid. Kini aku sadar, kerja keras yang kupuja dulu ternyata membuatku jadi hamba dunia. Dan Allah, dengan segala kasih sayangnya, menghentikanku sebelum aku semakin jauh tersesat. Namun meski aku telah berubah, tak semua orang percaya. Beberapa rekan bisnis menertawakanku saat tahu aku mulai rajin ngaji. Salah satu dari mereka, Andi, bahkan berkata, "Lo udah bangkrut ya, RI? Sampai-sampai tobat segala?" Aku hanya tersenyum. Dulu, aku mungkin akan membalas dengan amarah. Tapi sekarang, aku lebih sibuk memperbaiki diriku sendiri daripada membalas kata-kata orang. Namun satu malam, setelah sholat Isya, aku memandangi wajah Susi yang mulai lelah. Di balik ketegarannya, aku tahu, dia menyimpan kesedihan yang dalam. Karena suaminya yang dulu kuat dan gagah, kini hanya bisa diam, bergantung pada semua orang. Dan dalam doaku malam itu, aku berkata, "Ya Allah, aku tahu aku tak pantas kau tolong. Tapi jika engkau masih beri aku kesempatan, bukan untuk mengembalikan kakiku, tapi tolong kembalikan hormatku sebagai suami dan ayah." Luka fisik lebih mudah sembuh, tapi luka hati karena menjauh dari Allah, itu yang terus menghantui. Sudah 2 bulan sejak kecelakaan itu. Aku belum bisa berdiri. Kursi roda kini jadi sahabat baruku. Dulu aku benci dilayani. Sekarang aku tak bisa makan sendiri tanpa bantuan. Di rumah, suasana berubah. Susi lebih lembut dari sebelumnya. Dimas sering membantuku mengambil air minum atau memijit kaki yang sudah tak lagi bisa merasakan apa-apa. Bahkan Siti, dengan polosnya, sering berkata, "Abi nggak usah kerja terus ya, di rumah aja sama kami." Setiap ucapannya menampar jiwaku yang dulu congkak. Tapi yang paling menyakitkan, bukan kondisi tubuhku. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku hidup bertahun-tahun tanpa pernah betul-betul mengingat Allah. Setiap malam aku menangis dalam diam. Aku mulai belajar sholat lagi, duduk di atas kursi roda, terbata membaca Al-Fatihah. Tangisku pecah saat aku sadar, selama ini aku tidak tahu betapa nikmatnya ruku dan sujud sampai aku kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Kenapa aku baru mencintai Allah setelah semua kenikmatan itu dicabut?
Setiap kali membuka mushaf, aku seperti dibayangi oleh versi diriku yang lama, Harry yang sibuk, arogan, meremehkan nasihat agama, bahkan menganggap ibadah hanya untuk orang tua dan nganggur. Dan yang paling menusuk adalah kenangan tentang almarhum ayahku. Aku teringat betapa sering beliau menasehatiku. Sholat, Ri. Dunia ini nggak bisa kamu kendalikan semua. Minta sama Allah. Tapi aku dulu malah menjawab, ya, sekarang itu zamannya kerja keras, bukan cuma duduk di masjid. Kini aku sadar, kerja keras yang kupuja dulu ternyata membuatku jadi hamba dunia. Dan Allah, dengan segala kasih sayangnya, menghentikanku sebelum aku semakin jauh tersesat. Namun meski aku telah berubah, tak semua orang percaya. Beberapa rekan bisnis menertawakanku saat tahu aku mulai rajin ngaji. Salah satu dari mereka, Andi, bahkan berkata, "Lo udah bangkrut ya, Ri? Sampai-sampai tobat segala?" Aku hanya tersenyum. Dulu, aku mungkin akan membalas dengan amarah. Tapi sekarang, aku lebih sibuk memperbaiki diriku sendiri daripada membalas kata-kata orang. Namun satu malam, setelah sholat Isya, aku memandangi wajah Susi yang mulai lelah. Di balik ketegarannya, aku tahu, dia menyimpan kesedihan yang dalam. Karena suaminya yang dulu kuat dan gagah, kini hanya bisa diam, bergantung pada semua orang. Dan dalam doaku malam itu, aku berkata, "Ya Allah, aku tahu aku tak pantas kau tolong. Tapi jika engkau masih beri aku kesempatan, bukan untuk mengembalikan kakiku, tapi tolong kembalikan hormatku sebagai suami dan ayah." Ketika kita mulai mendekat kepada Allah, seringkali justru ujian datang lebih berat, karena itulah tanda bahwa Dia sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Perlahan, aku mulai bangkit. Bukan secara fisik, karena kakiku masih lumpuh. Tapi secara ruhani, aku mulai berjalan, bahkan berlari menuju Allah. Hari-hariku kini diisi dengan ngaji, memperbaiki sholat, dan mencoba meminta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah kusakiti. Namun, justru saat aku mulai berubah, badai besar datang. Suatu pagi, Susi duduk di samping tempat tidurku, matanya sembab. Ia memegang ponsel dan menunjukkan padaku sebuah pesan. Rumah ini akan disita jika tunggakan tidak segera dibayar. Aku terdiam. Hatiku seperti disiram air es. Rumah kecil yang kami cicil bertahun-tahun, akan hilang? Padahal aku baru saja menemukan kembali jalan pulang ke Allah, mengapa ujian ini datang sekarang? Susi berusaha menenangkan, tapi aku tahu ia sangat terpukul. Kami hidup dari tabungan kecil, dan usahaku kini nyaris tak menghasilkan. Beberapa proyek dibatalkan, karena aku tak bisa ikut mengurus. Teman-teman bisnis dulu, yang dulunya sangat menghormatiku, satu persatu menjauh. Aku bukan lagi Harry yang mereka butuhkan. Malam itu aku menangis di sepertiga malam. Dengan tubuh lemah yang bersandar di kursi roda, aku menangis seperti anak kecil. Ya Allah, aku tahu ini semua karena kesalahanku di masa lalu. Tapi jangan ambil tempat berteduh anak-anakku, jangan ambil kekuatan istriku. Aku merasa kalah. Dan lebih menyakitkan lagi, perasaan tidak berguna itu menjeratku perlahan. Di siang hari, aku masih bisa tersenyum di depan anak-anak. Tapi malamnya, aku menangis seperti bayi, karena merasa tak mampu menjadi kepala keluarga. Lalu suatu sore, Susi menghampiriku dan menggenggam tanganku. "Mas, aku rela. Kalau memang rumah ini harus kita lepas, lepas saja. Tapi Mas jangan kembali jadi Harry yang dulu. Aku lebih rela tidur di rumah kontrakan sempit, asal Mas tetap jadi Harry yang sekarang, yang dekat sama Allah." Kata-kata itu menghantam hatiku lebih kuat dari apapun. Dan akhirnya, rumah itu kami lepaskan. Kami pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Tempat yang jauh dari segala kemewahan, tapi anehnya, damainya justru lebih terasa. Di sanalah aku benar-benar merasa seperti manusia baru. Aku mulai menerima banyak tamu, bukan untuk bisnis, tapi untuk mengaji. Seorang ustadz dari masjid sekitar mulai rutin datang, dan Dimas pun mulai rajin ikut duduk di majelis ilmu. Satu hal yang dulu tak pernah kubayangkan, kini aku jalani dengan ikhlas. Dari pebisnis sukses, jadi tukang ngaji kampung. Tapi justru di titik ini, aku merasa benar-benar berharga. Apa yang dulu kupikir sebagai azab,
ternyata adalah bentuk cinta Allah yang tak pernah kutahu. Sudah 1 tahun sejak aku kehilangan kemampuan berjalan. 1 tahun pula sejak aku kehilangan banyak hal, rumah, harta, status sosial, dan mungkin, sebagian dari harga diriku di mata dunia. Tapi di sisi lain, aku justru mendapatkan sesuatu yang tak pernah kumiliki sebelumnya, ketenangan jiwa. Aku kini bukan siapa-siapa, bukan pengusaha sukses, bukan lelaki dengan puluhan karyawan. Tapi aku mulai sering diminta mengisi majelis kecil di musala kampung. Bukan karena ilmunya banyak, tapi karena katanya, mereka tersentuh oleh kisahku. Pak Heri itu bukti nyata, bahwa Allah bisa membalikkan hidup siapa saja, ujar Pak Salim, salah satu warga. Awalnya aku malu. Tapi semakin sering aku berbagi, semakin terasa beban di hati ini berkurang. Aku mulai terbiasa bercerita tentang masa laluku, tentang kecelakaanku, dan tentang bagaimana Allah mematahkan kakiku agar bisa meluruskan hatiku. Satu hari, setelah mengisi pengajian kecil di gang sebelah, seorang pemuda menghampiriku. Wajahnya familiar. Ternyata dia Andi, teman bisnis yang dulu mengejekku saat tahu aku mulai ngaji. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Ri, aku kecelakaan 2 minggu lalu. Kaki kiri patah, mobil hancur. Tapi nggak seberapa dibanding rasa kosong yang aku rasain sekarang." Ia duduk di sampingku, air matanya jatuh begitu saja. Gue ngerasa, Allah lagi negur gue. Sama kayak lo dulu. Hari itu, kami menangis bersama. Tak banyak kata, hanya pelukan dan doa dalam hati. Aku sadar, Allah tak pernah pilih kasih dalam mencintai hambanya. Bahkan yang paling keras sekalipun, bisa dilunakkan oleh cintanya yang kadang datang dalam bentuk luka. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar kontrakan kami. Angin berhembus pelan, dan suara anak-anak mengaji dari masjid seberang terdengar sayup-sayup. Susi duduk di sampingku, menyuapi obat dengan sabar. Siti tertidur di pangkuanku. Dimas sedang belajar membaca Al-Quran di ruang tengah. Suara gumamannya membuat hatiku hangat. Dalam hati aku berkata, "Ya Allah, kalau bukan karena kecelakaan itu, mungkin aku tak akan pernah mengenal MU sedalam ini. Terima kasih telah menamparku dengan kasih sayang MU. Kini aku tahu, kecelakaan itu bukan azab, tapi anugerah yang menyelamatkan. Apa yang dulu kupikir sebagai azab, ternyata adalah bentuk cinta Allah yang tak pernah kutahu." Sudah 1 tahun sejak aku kehilangan kemampuan berjalan. 1 tahun pula sejak aku kehilangan banyak hal, rumah, harta, status sosial, dan mungkin, sebagian dari harga diriku di mata dunia. Tapi di sisi lain, aku justru mendapatkan sesuatu yang tak pernah kumiliki sebelumnya, ketenangan jiwa. Aku kini bukan siapa-siapa, bukan pengusaha sukses, bukan lelaki dengan puluhan karyawan. Tapi aku mulai sering diminta mengisi majelis kecil di musala kampung. Bukan karena ilmunya banyak, tapi karena katanya, mereka tersentuh oleh kisahku. Pak Heri itu bukti nyata, bahwa Allah bisa membalikkan hidup siapa saja, ujar Pak Salim, salah satu warga. Awalnya aku malu. Tapi semakin sering aku berbagi, semakin terasa beban di hati ini berkurang. Aku mulai terbiasa bercerita tentang masa laluku, tentang kecelakaanku, dan tentang bagaimana Allah mematahkan kakiku agar bisa meluruskan hatiku. Satu hari, setelah mengisi pengajian kecil di gang sebelah, seorang pemuda menghampiriku. Wajahnya familiar. Ternyata dia Andi, teman bisnis yang dulu mengejekku saat tahu aku mulai ngaji. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Ri, aku kecelakaan 2 minggu lalu. Kaki kiri patah, mobil hancur. Tapi nggak seberapa dibanding rasa kosong yang aku rasain sekarang." Ia duduk di sampingku, air matanya jatuh begitu saja. Gue ngerasa, Allah lagi negur gue. Sama kayak lo dulu. Hari itu, kami menangis bersama. Tak banyak kata, hanya pelukan dan doa dalam hati. Aku sadar, Allah tak pernah pilih kasih dalam mencintai hambanya. Bahkan yang paling keras sekalipun, bisa dilunakkan oleh cintanya yang kadang datang dalam bentuk luka. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar kontrakan kami. Angin berhembus pelan, dan suara anak-anak mengaji dari masjid seberang terdengar sayup-sayup.
Susi duduk di sampingku, menyuapi obat dengan sabar. Siti tertidur di pangkuanku. Dimas sedang belajar membaca Al-Quran di ruang tengah. Suara gumamannya membuat hatiku hangat. Dalam hati aku berkata, "Ya Allah, kalau bukan karena kecelakaan itu, mungkin aku tak akan pernah mengenal MU sedalam ini. Terima kasih telah menamparku dengan kasih sayang MU. Kini aku tahu, kecelakaan itu bukan azab, tapi anugerah yang menyelamatkan. Bila waktu bisa diulang, aku hanya ingin satu hal, lebih cepat menyadari bahwa cinta Allah tak selalu datang lewat pelukan, kadang justru lewat benturan." Sudah 2 tahun berlalu sejak kecelakaan itu. Tubuhku belum sembuh sepenuhnya. Kakiku masih lumpuh, tapi hatiku kini lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak lagi meratapi nasib. Tak lagi bertanya, "Kenapa aku, ya Allah?" Karena kini aku tahu jawabannya. Semua ini terjadi karena Allah terlalu sayang padaku. Andai aku tidak ditabrak truk waktu itu, mungkin aku masih jadi lelaki yang keras kepala dan angkuh. Mungkin aku masih sibuk mengejar proyek, meninggalkan anak istri demi angka di rekening. Mungkin aku takkan pernah mencium kening anakku saat tidur, atau menyuapi Siti sambil bercerita tentang nabi-nabi. Kini setiap hari terasa bermakna. Tak harus kaya, tak harus populer. Cukup dekat dengan Allah, cukup tenang dalam hati, itu sudah lebih dari cukup. Satu sore, aku duduk di teras rumah kontrakan. Kursi rodaku berdecit pelan saat digeser. Susi duduk di sebelahku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Mas," katanya pelan. "Aku bahagia lihat Mas sekarang. Walaupun kita nggak punya banyak, tapi aku merasa kita lebih utuh." Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu sering kulupakan saat dikejar target pekerjaan. Kini justru menjadi pelabuhan paling tenang. "Maaf ya, Sus, aku terlambat jadi suami dan ayah yang baik." Ia tersenyum, menahan air mata. "Nggak ada kata terlambat, Mas. Justru Allah ngasih kita kesempatan kedua. Nggak semua orang seberuntung kita." Hari itu, aku menulis satu kalimat dalam buku harianku, yang sering kubacakan saat diminta berbicara di majelis. Aku kehilangan banyak hal karena kecelakaan itu, tapi aku mendapatkan kembali hal yang paling penting, Allah, keluargaku, dan diriku yang sesungguhnya. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Bahkan orang yang paling buruk pun, bisa jadi yang paling dicintainya, jika ia benar-benar pulang. Rumah kontrakan kecil kami kini sering didatangi tamu. Bukan untuk urusan bisnis, tapi untuk belajar. Ada anak muda yang ingin berhenti mabuk, ada bapak-bapak yang dulu malu datang ke masjid, dan bahkan seorang ibu muda yang pernah ingin bunuh diri karena suaminya selingkuh. Semua datang dan duduk bersila bersama dalam lingkar kecil pengajian. Siapa sangka, Harry, yang dulu lebih sering nongkrong di kafe mahal, kini duduk bersahaja di antara sajadah dan kitab-kitab tipis, membaca pelan ayat demi ayat. Dan lebih mengejutkan lagi, suatu hari aku diundang berceramah di masjid besar kota. Bukan karena aku ustadz, tapi karena mereka ingin mendengar kisah nyata tentang bagaimana Allah menegur seorang manusia yang tersesat, lalu dipaksa pulang lewat kecelakaan maut. Aku gugup saat pertama naik mimbar. Tapi saat melihat wajah-wajah jamaah yang menunggu, aku pun membuka dengan kalimat jujur. "Nama saya Harry. Dulu saya sombong, kasar, jauh dari Allah. Dan baru sadar, setelah Allah jatuhkan saya dari puncak dunia, ke dasar keterpurukan." Aku ceritakan semuanya, tanpa ditutup-tutupi. Tentang uang haram, tentang sombongnya hati, tentang malam ketika aku meraung di kamar rumah sakit, memohon agar diberi satu kesempatan hidup. Dan saat aku menutup dengan kalimat, "Saya tidak ingin kalian harus mengalami kecelakaan dulu seperti saya, baru kalian kembali kepadanya." Tangis pun pecah di ruangan itu. Banyak yang memelukku selepas acara. Beberapa di antaranya berkata, "Pak Harry, kisah Bapak menyelamatkan saya." Aku pulang malam itu dengan hati penuh syukur. Bukan karena aku dianggap ustadz, tapi karena Allah memberiku jalan pulang, dan aku tak menyia-nyiakannya. Bila hari itu aku tidak ditabrak truk, mungkin aku takkan pernah benar-benar mengenal Allah. Malam itu langit cerah. Angin berhembus lembut dari arah bukit, membawa aroma tanah basah selepas hujan. Dari balik jendela kamarku,
terdengar suara Dimas sedang melantunkan hafalan surat pendek. Aku menatap langit, dan tiba-tiba air mataku menetes tanpa aba-aba. Ya Allah, betapa aku malu. Dulu begitu sombong, padahal Engkau yang memberiku segalanya. Tapi Engkau tidak membalas dengan murka. Justru menegurku dengan cinta. Cinta yang keras, tapi menyelamatkan. Kini hidup kami memang tak mewah. Tapi rumah kami dipenuhi cahaya. Setiap malam ada suara Al-Quran, ada tawa anak-anak, ada sujud panjang di sajadah tua. Dan di situ, aku menemukan kekayaan sejati. Susi tetap setia. Ia tidak pernah meminta lebih. Bahkan sering berkata, hidup seperti ini jauh lebih damai, Mas. Aku tidak pernah merindukan masa lalu. Dimas dan Siti tumbuh menjadi anak yang soleh dan syoleha. Dan aku masih di kursi roda. Tapi hatiku kini bisa berlari lebih jauh dari sebelumnya, menuju ridho Allah. Setiap luka, setiap air mata, kini terasa manis. Karena aku tahu, semua itu adalah jalan agar aku bisa pulang. Di akhir ceritaku, izinkan aku titip satu pesan kepada siapapun yang sedang menunda taubat. Allah tidak butuh menunggu kita sempurna untuk mencintai kita. Tapi Dia selalu menunggu kita untuk pulang. Jangan tunggu sampai Dia menegurmu dengan keras, seperti aku dulu, sebelum kamu kembali. Dan bila kamu sedang jatuh, sedang rapuh, sedang merasa dihancurkan, jangan buru-buru berprasangka buruk. Barangkali itu adalah cara Allah membentukmu, menegurmu, membangunkanmu, karena Dia terlalu cinta padamu.